Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi khususnya yang mengambil mata kuliah filsafat ekonomi syariah yang saya cintai. Kali ini saya ingin membahas tema tentang inklusivitas dan universalitas ekonomi Islam dalam perspektif filsafat. Jadi tema ini sengaja kita angkat karena di samping kita memang orientasi perkuliahannya tentang filsafat juga menyambung dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin tentang dualisme sistem ekonomi di Indonesia, di mana ekonomi Islam dan ekonomi nasional mesti bisa bersinergi. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Profesor ataupun Kiai Haji Ma'ruf Amin, bagaimana pengembangan ekonomi atau keuangan syariah itu. Menurut beliau, setidaknya ada 3 poin, yaitu pertama bahwa pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan harus membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Pengembangan ekonomi syariah mesti diarahkan sebagai pilar yang mendukung kebangkitan ekonomi nasional. Yang kedua, karena Indonesia menganut dual economic system, maka pengembangan ekonomi syariah harus disinergikan dengan pengembangan keuangan dan ekonomi konvensional. 3. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ditempatkan sebagai pilihan aktivitas ekonomi yang rasional bagi masyarakat sehingga ekonomi dan keuangan syariah bukan hal yang eksklusif, tapi menjadikannya bersifat inklusif dan universal sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin. Ini yang menjadikan pendorong bahwa kita mengangkat tema ini. Sebelumnya saya akan berbicara tentang apa itu sebenarnya hakikat ekonomi, karena kita berbicara perspektif filsafat ya. Menurut Profesor Juliet Schor, economic is the social science concerned with the production and distribution of goods and services. Jadi ekonomi pada hakikatnya adalah merupakan ilmu sosial yang terkait dengan produksi dan distribusi barang dan jasa. Itu sederhananya seperti itu kira-kira. Kemudian kalau dihubungkan dengan Islam, apa tujuan ekonomi Islam dalam perspektif syariah? Tujuan ekonomi Islam dalam perspektif syariah sama dengan tujuan syariah atau maqasid syariah. Ada 5 atau 6 tujuan syariah menurut para ulama. Pertama, perlindungan terhadap agama. 2, perlindungan terhadap jiwa. 3, perlindungan terhadap harta. 4, perlindungan terhadap akal. 5, perlindungan terhadap keluarga atau keturunan. 6, perlindungan terhadap kehormatan diri. Nah, ekonomi Islam atau ekonomi syariah tekanannya pada perlindungan terhadap harta atau kepemilikan. Kemudian apa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tercapainya tujuan itu? Tujuan adanya ekonomi syariah. Imam Faisal Abdul Rauf dalam bukunya Defining Islamic Statute, Measuring and Indexing Contemporary Muslim States menyebut 4 indikator untuk mencapai hifdzul mal atau perlindungan terhadap harta atau kepemilikan. Yakni pertama adanya pemerataan distribusi kekayaan yang diukur dengan Gini Index. Kemudian yang kedua adanya perkembangan Gross Domestic Product, produk nasional bruto, yang diukur dengan indeks kemudahan berbisnis dan lain-lain, atau Doing Business Index. Yang ketiga adanya akses terhadap lapangan kerja yang diukur dengan persentasi pengangguran atau unemployment rate. Yang keempat, larangan terhadap perolehan harta yang tidak halal, yang diukur dengan indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index. Mengapa? Why is the Sharia Index project is important? Mengapa indeks syariah itu menjadi penting? Jadi ada 8 alasan yang dikemukakan khususnya di dalam bukunya Faisal Abdul Rauf, antara lain
dikatakan adalah to revitalize Islam and its role in the world, to delineate what the Sharia say about the state and government, to benchmark an Islamic state for the 21st century, to reduce malaise among Muslims who worry that they are not living in Islamic state, to clarify for individual Muslims how to better fulfill both their spiritual and temporal obligation, to mitigate polarization within the Muslim community, to assist current government in administering according to Islamic principle, to reshape perception in the West about Islam and Islamic governance. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengapa proyek indeks syariah itu penting? Satu, untuk merevitalisasi Islam dan perannya di dunia. Yang kedua, untuk menggambarkan apa yang syariah katakan tentang negara dan pemerintahan. Tiga, untuk membuat standar negara Islam untuk abad ke-21. Yang keempat, untuk mengurangi rasa tidak enak di kalangan Muslim yang khawatir bahwa mereka tidak hidup di negara Islam. Misalnya Muslim yang hidup di Indonesia, apakah mereka masih khawatir apakah Indonesia itu negaranya sudah Islami atau belum Islami? Ini nanti bisa terjawab dengan sendirinya kalau memang ada alat pengukur, ada indeksnya bagaimana mengukur tingkat keislaman sebuah negara. Yang kelima, untuk mengklarifikasi bagi masing-masing Muslim bagaimana memenuhi kewajiban spiritual dan temporal mereka dengan lebih baik. Apa sih sebenarnya kewajiban Muslim yang hidup di Indonesia misalnya, secara spiritual maupun kewajiban yang bersifat temporal ataupun duniawi. Yang keenam, untuk mengurangi polarisasi dalam komunitas Muslim. Jadi kalau memang jelas ukurannya, maka polarisasi madhab, polarisasi ideologi itu akan tereduksi dengan sendirinya. Andai kata ada ukuran-ukuran yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat keislaman, tingkat kesyariahan, tingkat kemajuan, apa itu nilai-nilai keislaman dilihat dari segi tujuan hukum Islam. Jadi untuk mengurangi polarisasi Islam dalam komunitas Muslim. Kemudian yang ketujuh, untuk membantu pemerintah saat ini dalam mengelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sehingga kalau ada ukurannya jelas, pemerintah pun nanti akan bisa memberikan dukungannya bagaimana untuk mengelola pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedelapan, untuk membentuk kembali persepsi di Barat tentang Islam dan pemerintahan Islam. Jadi sebagaimana kita tahu, sudah kita maklumi bahwa persepsi dunia Barat paling tidak sebagiannya ya itu adalah masih memberikan persepsi yang negatif terhadap dunia Islam. Tapi persoalannya kemudian mengapa masih ada kesan eksklusif bagi Muslim yang mengamalkan syariah? Ini saya pikir juga perlu dijelaskan ya secara historis maupun secara akademik ya. Kesan eksklusif muncul sebenarnya dari cara berpikir kelompok yang oleh Fadlur Rahman disebut kaum revivalis. Jadi Fadlur Rahman itu membagi kelompok-kelompok pemikir Muslim yang abad 18 sampai 19-20 itu ada revivalis, premodernis, ada modernis klasik, ada neo-revivalis, ada neo-modernis. Nah, disebut kaum revivalis yang menganggap Islam itu sudah mencakup segalanya dan karenanya mesti dibedakan atau harus berbeda dengan konsep yang berasal dari Barat. Kaum revivalis kemudian berkembang menjadi kelompok Islamis dan Puritanis. Nah, apa dampak akibatnya atau akibatnya bila ekonomi Islam itu menjadi eksklusif? Ini yang menjadi penting karena kita berbicara tentang inklusivitas dan universalitas Islam termasuk ekonomi Islam. Ya, yang jelas bahwa dampak ataupun akibat bila ekonomi Islam itu menjadi ekonomi eksklusif, itu umat Islam sebenarnya gagal membawa misi Islam sebagai yang rahmatan lil alamin. Itulah barangkali secara singkat penjelasan tentang apa itu inklusivitas dan universalitas ekonomi Islam dilihat dari perspektif filsafat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.